Selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu Indro Salina Sibuya, yang pada hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan alam, sosial, budaya dapat terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat. Suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita dapat digunakan sebagai pembelajaran. Kita dapat mencari informasi dengan cara membuat pertanyaan. Contohnya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Atau pertanyaan, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, di sini tentunya membutuhkan penjelasan. Oke, berikutnya langkah-langkah menentukan informasi dalam teks eksplanasi. Nah, ingat ya, di sini yang mau dipelajari adalah bagaimana menentukan informasi yang ada dalam suatu teks eksplanasi tersebut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Artinya kita harus memahami isi dari teks tersebut. Yang kedua, identifikasi setiap paragraf berdasarkan strukturnya. Yang ketiga, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini tentu sudah paham karena sebelum mempelajari teks eksplanasi ini, kita sudah belajar tentang bagaimana membuat kalimat tanya. Dan yang terakhir, tuliskan informasi yang kamu dapat dari setiap paragraf. Nah, yang terakhir inilah yang berisi tentang kesimpulan dari apa yang kamu baca. Oke, next. Setiap paragraf teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Ini terdapat di setiap paragraf. Jadi kamu harus bisa bedakan pernyataan umum itu yang mana, deretan penjelas itu yang mana, dan kesimpulannya itu ada di paragraf yang mana. Baik, kita pelajari. Di sini ada slide yang berisi paragraf dengan pokok bahasan kemiskinan. Silakan dibaca paragraf tersebut. Nah, setelah dibaca, kita lanjut ke slide yang kedua. Ini juga masih lanjutan dari paragrafnya yang bicara tentang kemiskinan tadi. Oke, setelah dipahami isinya, kita mulai mengidentifikasi informasi apa yang ada pada paragraf ini. Yang akan kita lakukan yang pertama adalah kita pelajari paragraf pertama. Dari paragraf tadi ya, kemiskinan adalah tingkat penghasilan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam hal makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lain-lain. Umumnya masyarakat miskin biasa tinggal di gubuk, kolong jembatan, bantaran kali,
tak jarang masyarakat miskin membangun rumah sendiri di atas tanah milik negara. Kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang yang mempunyai masalah ini, yaitu masalah kemiskinan. Nah, kalau dipelajari di paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum karena dia berbicara secara umum. Nah, ini bisa kita pelajari yang umum gitu ya. Jadi di sini misalnya begini, pernyataan umum ini kita bisa munculkan kalimat tanya dengan kata-kata tanya yang sudah kita pelajari, misalnya di mana masyarakat miskin tinggal, atau apa arti dari kemiskinan. Nah, itu masih penjelasan secara umum. Makanya paragraf pertama itu isinya adalah pernyataan umum. Oke, kita masuk ke paragraf yang kedua. Ini paragraf kedua isinya tentang penjelasan tentang kemiskinan tadi. Nah, kalau dibuat pertanyaannya atau kita perhatikan isi dari paragraf tersebut adalah bagaimana kemiskinan dapat terjadi, mengapa orang bisa jadi miskin. Nah, dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa itu pasti sudah membutuhkan penjelasan. Karena dia membutuhkan penjelasan, di paragraf kedua ini disebutlah dengan deretan penjelas. Jadi ini sudah spesifik ya. Di paragraf 2 ini sudah ada penjelasan bagaimana orang bisa miskin dan mengapa orang bisa miskin. Nah, itu butuh penjelasan. Ibu ulangi, paragraf kedua disebut dengan deretan penjelas. Kita lanjut ke paragraf yang berikutnya. Di sini paragraf ketiga adalah merupakan kesimpulan. Jadi paragraf ketiga ini biasanya kalimat tanyanya adalah apa isi dari paragraf 2, atau apa isi dari atau apa kesimpulan yang kamu dapat dari paragraf yang sudah kamu baca. Nah, kesimpulan ini dituliskan dengan kata-kata sendiri. Itu yang diambil atau dirangkum dari paragraf yang kedua. Jelas ya? Nah, paragraf ketiga sudah boleh dikatakan sebagai kesimpulan. Yang berikut, bagaimana cara kita membuat pertanyaan? Ini tadi langkah yang ketiga supaya kita dapat mencari informasi dari teks eksplanasi. Contoh, Ibu ambil paragraf pertama karena dia tadi merupakan penjelasan umum. Berarti kita boleh buat pertanyaan di paragraf pertama, peristiwa apa yang terjadi? Nah, itu untuk pertanyaan paragraf pertama. Untuk paragraf yang kedua, pertanyaan yang digunakan adalah dengan kata bagaimana dan mengapa. Ini sudah pasti tadi butuh penjelasan sehingga disebut dengan deretan penjelas. Untuk paragraf yang ketiga, nah ini tadi yang Ibu katakan, apa kesimpulan dari paragraf kedua? Nah, inilah cara membuat pertanyaan pada teks eksplanasi. Oke, jelas ya? Nah, untuk berikutnya, Ibu akan tampilkan satu teks eksplanasi yang terdiri atas 3 paragraf. Nah, tugas kamu sekarang adalah baca dulu 3 paragraf ini. Ingat, paragraf pertama merupakan pernyataan umum, paragraf kedua merupakan deretan penjelas, paragraf ketiganya nanti kesimpulan. Nah, tugas kamu adalah setelah membaca ini semua,
Tugasnya, carilah informasi penting pada setiap paragraf teks eksplanasi tersebut. Jadi nanti tuliskan paragraf pertama itu apa, paragraf kedua itu apa, paragraf ketiga itu apa. Artinya di paragraf pertama pernyataan umumnya itu apa, paragraf kedua deretan penjelasnya apa, dan paragraf ketiga kesimpulannya apa. Berarti nanti tugasnya itu dibuat dalam bentuk tulisan paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Oke, jelas ya? Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat. Sampai bertemu pada slide atau video berikutnya. Terima kasih.